Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Purnamasari, NIM 201933186 dari kelas PGSD 3E. Di sini saya akan menampilkan video ceramah motivasi kehidupan dengan tema kebahagiaan di tengah pandemi untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester Gasal mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Eko Widianto SPD MPD. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dan terhindar dari virus corona yang sedang merebak di Indonesia. Apa yang kalian rasakan pada saat masa pandemi sekarang ini? Pasti semuanya merasa takut dan cemas dalam menanggapi berita tentang adanya virus corona ini. Karena pandemi virus corona mengancam masyarakat di seluruh dunia. Namun, kita semua tidak perlu terlalu takut dan cemas memikirkan virus corona ini yang sudah ditetapkan sebagai status pandemi. Kita harus saling menyemangati satu sama lain dan aktif berbagi informasi yang positif. Dan kita harus saling meyakinkan satu sama lain bahwa cobaan adalah anugerah. Karena saat itulah Tuhan sedang menunjukkan rasa sayangnya kepada hamba-Nya. Kita harus memikirkan hal yang baik-baik dan menghindari berpikir yang negatif. Misal, saya dan keluarga saya sehat dan terhindar dari virus corona. Rezeki saya dan keluarga saya dilancarkan pada saat masa pandemi sekarang ini. Itu bukan hanya sekedar perkataan, tetapi juga termasuk doa yang harus kita aminkan. Bagaimana aktivitas kalian pada saat masa pandemi sekarang ini? Tentu saja aktivitas kita semua berubah total dari semula. Karena semenjak adanya pandemi virus corona di Indonesia, pemerintah menetapkan adanya peraturan-peraturan baru. Di antaranya lockdown suatu daerah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Bagaimana aktivitas kalian pada saat masa pandemi sekarang ini? Tentu saja aktivitas kita semua berubah total dari semula. Karena semenjak adanya pandemi virus corona di Indonesia, pemerintah menetapkan adanya peraturan-peraturan baru. Di antaranya lockdown suatu daerah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Dari lockdown suatu daerah, kita tidak bisa pergi kemana-mana dan hanya berdiam diri di dalam rumah saja. Dari situ, kita dapat memanfaatkan waktu sehari-hari kita bersama keluarga di rumah yang sebelumnya jarang banget bisa berkumpul bersama keluarga di rumah. Maka, kita harusnya bersyukur atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang sedang belajar dari rumah, pasti banyak mengeluh dan banyak yang mengucapkan kalimat seperti ini. Ini sekolah dari rumah kok malah tidak paham materi sama sekali ya? Stop bilang begitu. Kita semua mempunyai akal dan ide yang harus kita gunakan sebaik mungkin. Kita juga harus memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin canggih untuk mendapatkan materi dan untuk bisa belajar mandiri. Ayo mulai sekarang memikirkan hal-hal yang positif. Karena apa yang kita pikirkan itulah apa yang kita dapatkan. Dan dari belajar dari rumah, kita semua mempunyai banyak waktu bersama keluarga, dapat berkumpul bersama keluarga, belajar bersama keluarga. Untuk yang menjalankan bekerja dari rumah, bersyukurlah karena dari situ kamu mendapatkan momen yang paling langka, yaitu kamu bisa membimbing belajar anak kalian, bersenda gurau dengan anak kalian, menemani anak kalian bermain. Maka dari situ kebahagiaan akan tercipta di keluarga kalian. Untuk yang beribadah dari rumah adalah hal yang sangat membahagiakan karena kita sekeluarga bisa beribadah bersama dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada batasnya. Kita juga harus berdoa agar pandemi corona ini segera berakhir. Pasti banyak sekali yang bertanya-tanya, ini kapan ya pandemi virus corona berakhir? Kita harus selalu berikhtiar, berusaha, berdoa, dan yakin bahwa setiap penyakit selalu ada obatnya.
Kita hanya perlu berpikir positif dan bangkit dari keputusasaan ini. Dalam masa pandemi sekarang ini, kita harus mempunyai hati yang baik, gembira, dan penuh sukacita. Misal, dengan kita memberikan bantuan ke wilayah yang di lockdown akibat terkena zona merah, dengan berbagi, kita semua merasa senang, gembira, dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita harus memperbanyak bersyukur. Bersyukur masih bisa bernafas, bersyukur telah diberi kesehatan, bersyukur tetap bisa makan, bersyukur tetap bisa bekerja dari rumah. Kita juga tidak tahu kapan pandemi virus corona ini berakhir, namun kita harus percaya dan meyakini pandemi ini segera berakhir. Yang terpenting adalah melakukan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti memakai masker, melakukan social distancing, memakai hand sanitizer, mencuci tangan setiap waktu, dan menghindari kerumunan. Dan yakin Tuhan tidak pernah membiarkan hamba-Nya terlalu dalam kesedihan. Pasti ada rencana indah untuk membayar semua air mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.